Halo Sobat HPpedia, pernahkah kamu bertanya-tanya negara mana saja yang masuk daftar negara terkaya di Asia tahun 2025? Menurut laporan terbaru dari International Monetary Fund atau IMF, peringkat ini dihitung menggunakan indikator PDB atau Produk Domestik Bruto per kapita berdasarkan Purchasing Power Parity atau daya beli. Jadi yang dihitung bukan hanya seberapa besar ekonomi totalnya, tapi rata-rata pendapatan setiap orang setelah disesuaikan dengan daya beli di negaranya masing-masing. Menariknya, banyak negara kecil justru mendominasi daftar ini berkat sumber daya energi, sektor keuangan yang kuat, atau industri berteknologi tinggi. Sementara negara besar seperti China dan India justru tidak memimpin ketika dilihat dari kekayaan per orang. Oke Sobat HPpedia, di video ini kita akan mengungkap 15 negara terkaya di Asia tahun 2025. Let's get started. Peringkat 15, Maladewa. Nominal PDB Maladewa yaitu sekitar 142 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 603 juta rupiah. Maladewa mengandalkan sektor pariwisata premium dan perikanan. Meski kecil, pendapatan per penduduknya tinggi karena wisatawan kelas atas mendominasi. Peringkat 14, Oman. Nominal PDB Oman yaitu sekitar 1.964 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 672 juta rupiah. Oman terus melakukan diversifikasi ekonomi dari minyak ke pariwisata, logistik, dan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada sektor energi. Peringkat 13, Malaysia. Nominal PDB Malaysia yaitu sekitar 5.920 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 695 juta rupiah. Negeri jiran ini unggul di sektor elektronik, minyak sawit, dan jasa keuangan. Tantangan terbesarnya adalah kesenjangan pendapatan dan ketergantungan pada ekspor. Peringkat 12, Kuwait. Nominal PDB Kuwait yaitu sekitar 2.885 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 814 juta rupiah. Kuwait kaya minyak dengan populasi kecil, punya cadangan fiskal besar, namun rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Peringkat 11, Jepang. Nominal PDB Jepang yaitu sekitar 72.000 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 873 juta rupiah. Sebagai raksasa industri dunia, Jepang unggul di otomotif, elektronik, dan robotika. Tetapi menghadapi tantangan populasi yang menua. Peringkat 8, Arab Saudi. Nominal PDB Arab Saudi yaitu sekitar 20.800 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 990 juta rupiah. Didukung sektor minyak, kerajaan ini bertransformasi lewat visi 2030 untuk memperkuat pariwisata, hiburan, dan teknologi. Peringkat 9, Korea Selatan. Nominal PDB Korea Selatan yaitu sekitar 33.600 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 1,04 miliar rupiah. Negeri ginseng ini dikenal lewat semikonduktor, otomotif, dan teknologi digital, meski harus menghadapi populasi yang menua. Peringkat 8, Bahrain. Nominal PDB Bahrain yaitu sekitar 851 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 1,09 miliar rupiah. Sebagai pusat keuangan Teluk, Bahrain mengandalkan sektor jasa dan migas dengan pertumbuhan stabil. Peringkat 7, Hong Kong. Nominal PDB Hong Kong yaitu sekitar 6.944 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 1,26 miliar rupiah. Meski politiknya dinamis, Hong Kong dengan status kenegaraannya berada di bawah kedaulatan Cina tetap menjadi salah satu pusat keuangan global paling berpengaruh. Peringkat 6, Uni Emirat Arab. Nominal PDB Uni Emirat Arab yaitu sekitar 8.160 triliun rupiah.
Sementara nominal PDB per kapita sekitar 1,32 miliar rupiah. Dubai dan Abu Dhabi menjadi motor ekonomi Uni Emirat Arab lewat pariwisata, real estate, dan investasi multinasional. Peringkat 5. Taiwan. Nominal PDB Taiwan yaitu sekitar 13.424 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 1,36 miliar rupiah. Sebagai pusat industri semikonduktor global, Taiwan unggul di teknologi dan inovasi manufacturing. Peringkat 4. Brunei Darussalam. Nominal PDB Brunei yaitu sekitar 609 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 1,55 miliar rupiah. Negara kecil ini kaya minyak dengan program subsidi sosial besar-besaran, meskipun ekonominya kurang terdiversifikasi. Peringkat 3. Qatar. Nominal PDB Qatar yaitu sekitar 4.112 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 1,96 miliar rupiah. Qatar adalah rumah bagi infrastruktur kelas dunia dengan gas alam cair atau LNG menjadi penyumbang utama ekonomi negaranya. Peringkat 2. Makau. Nominal PDB Makau yaitu sekitar 1.424 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 2,16 miliar rupiah. Makau, dengan status kenegaraannya berada di bawah kedaulatan Cina, adalah pusat hiburan dan kasino terbesar dunia. Maka pulih pesat pasca pandemi dengan arus wisatawan kembali membludak. Dan di peringkat 1, Singapura. Nominal PDB Singapura yaitu sekitar 15.184 triliun rupiah. Sementara nominal PDB per kapita sekitar 2,53 miliar rupiah. Negeri singa ini unggul di sektor keuangan, teknologi, dan perdagangan internasional dengan kebijakan pro-bisnis yang stabil. Mungkin Sobat Habapedia bertanya-tanya, di mana posisi Indonesia? Meski ekonomi Indonesia termasuk yang terbesar di Asia dari sisi total PDB, yaitu lebih dari 1,6 triliun dolar pada 2025, namun ketika dibagi per orang, PDB per kapita negara kita masih sekitar 5.800 dolar atau 92 juta rupiah. Artinya, kekayaan rata-rata per orang masih jauh di bawah negara-negara di daftar ini. Tantangan utama Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar, kesenjangan ekonomi, dan perlunya percepatan transformasi industri bernilai tambah tinggi. Nah Sobat Habapedia, itulah 15 negara terkaya di Asia tahun 2025. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia bisa masuk ke jajaran ini dalam 10 tahun ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar ekonomi dunia, geopolitik, dan fakta-fakta global hanya di Habapedia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.